Hidup di zaman sekarang tuh ya banyak banget godaannya. Kadang kita tahu bahwa sesuatu itu tidak bagus untuk kita, tapi rasanya kok ya susah banget bilang tidak sama diri kita sendiri. Kita tahu nih kita nggak perlu amat satu barang tertentu, tapi rasanya kok ya lebih gampang nyerah sama godaan untuk membeli barang itu gitu, untuk bilang iya sama diri kita sendiri. Ya udahlah, beli aja dulu, yang penting hati seneng. Masalah bayar udahlah nanti aja lah dipikirinnya. Selalu begitu. Akhirnya gaji nggak awet dong, akhirnya gajinya nggak cukup setiap bulan. Gimana nih caranya untuk bisa berani bilang tidak sama diri sendiri? Yang pertama, kenali dulu tandanya. Misalnya kamu lagi jalan-jalan di mall atau lagi scrolling online. Dan kemudian ada sesuatu nih yang kamu suka gitu. Mata kamu mulai berbinar-binar, otak kamu mulai kirim sinyal, ih lucu, suka deh gitu ya kan. Nah, begitu itu kamu sadari, kamu melihat tanda-tanda itu, langsung sadar dulu gini, oke, masukin aja dalam keranjang dulu. Maksudnya kalau lagi online tuh nggak dosa kok untuk masukin dalam keranjang dulu ya kan. Setelah masukin dalam keranjang, udah diemin dulu. Kalau lagi jalan-jalan di mall, cukup lihat aja dulu. Kemudian lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, gali lebih dalam. Jadi kita harus berhenti dulu dan tanya sama diri kita sendiri beberapa pertanyaan untuk meningkatkan kesadaran kita. Kadang-kadang kalau kita lagi belanja seperti itu, kesadaran kita berkurang. Itu menyebabkan kita jadi melakukan yang namanya impulsive buying. Ya, impulsive buying itu adalah pada saat kita secara emosi aja belanja. Misalnya ada sale gitu, terus orang-orang pada kerumunan di sana, kita pengen juga gitu ngeliat ada apa sih. Begitu datang, itu kan kayak apa ya? Kita jadi kepingin juga melihat orang lain membeli sesuatu, padahal sebetulnya hal itu tidak kita perlukan. Jadi berhenti dulu, stop dulu nih, lalu kemudian analisa lebih dalam, emang benar-benar perlu atau enggak gitu. Ya, tanyakan hal-hal itu sama diri kita. Emang perlu? Emang penting? Emang bagus kualitasnya? Gitu ya. Jadi hal-hal yang gampang lah, yang easy aja gitu, kita pikirin, kayaknya nggak perlu-perlu amat, udah tinggalin gitu. Ya. Kita tahu nggak kalau seandainya kita bilang iya pada barang yang sebetulnya tidak kita perlukan, kita itu lagi bilang tidak pada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Kita lagi bilang tidak sama uang yang bisa dipakai untuk bayar utang. Kita lagi bilang tidak sama uang yang bisa dipakai untuk bayar uang sekolah anak. Kita lagi bilang tidak sama uang yang bisa dipakai untuk menabung untuk masa depan kita, untuk masa tua yang lebih baik nanti. Sayang kan kalau kita cuma buang-buang uang untuk barang yang kita nggak perlu, gaji kita jadi nggak awet, nggak cukup untuk 1 bulan. Dan sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal dengan uang yang sebetulnya penting ini gitu. Sayang banget. Setelah menggali lebih dalam, kemudian jangan langsung bertindak. Buat waktu tunggu atau buat jarak antara kamu sama barang itu. Ya, pada saat kita buat jarak, buat waktu tunggu ini, kita sebetulnya sedang membuat pikiran kita jadi lebih jernih. Kita nggak bertindak hanya berdasarkan emosi sesaat aja. Biasanya nih, setelah waktu tertentu nih, kita jadi lebih, gimana ya, tadinya kelihatannya perlu, tapi kemudian sesudah itu kelihatannya nggak perlu-perlu amat gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lagi belanja online tuh masukin ke dalam keranjang, tapi kemudian kasih waktu sekitar 2 minggu atau 1 bulan, terserah kamu. Begitu kamu lihat lagi nanti ternyata, oh ini nggak perlu kok, ternyata nggak perlu-perlu amat, akhirnya kamu bisa keluarin dari keranjang kamu, misalnya gitu. Sama kayak misalnya di mall juga sama, udah tinggalin aja, nanti 2 minggu lagi balik lagi. Kalau misalnya masih ada barangnya dan memang budgetnya cukup, ya fine, beli gitu. Misalnya memang ternyata kamu perlukan. Tapi kalau enggak, ya udah tinggalin gitu. Jadi dengan waktu tunggu ini sebetulnya ada beberapa keuntungan yang bisa kamu dapat. Yang pertama, kamu jadi sadar bahwa sebetulnya barang itu tidak kamu perlukan. Yang kedua, kamu bisa dapatkan barang itu dengan harga yang lebih murah. Mungkin aja udah diskon, bisa aja kan. Karena suatu barang tertentu yang tadinya hype, orang-orang banyak yang mau, harganya mahal. Tapi kemudian setelah beberapa bulan misalnya ditunggu, ternyata harganya sudah turun. Saya udah pernah cerita juga, waktu itu saya pernah begitu. Saya naksir 1 tas, kemudian tas itu ternyata harganya kok mahal dan saya rasa belum perlu amat waktu itu. Ya udah saya tinggalin aja.
Tapi kemudian setelah beberapa bulan kemudian saya ketemu tas itu lagi, ternyata diskonnya jadi 50%. Dan memang waktu itu akhirnya saya butuh gitu. Ya udah saya beli. Kan jadi untung ya. Jadi usahakan kita untuk bisa buat waktu tunggu, untuk bikin pikiran kita jadi lebih jernih dan kita bisa dapat keuntungan yang lain juga. Yang keempat, untuk kita bisa berani berkata tidak sama diri kita sendiri, kita mesti pikirkan hal-hal dalam jangka panjang. Pikirin sebetulnya ada target-target tertentu nggak sih yang ingin kita capai dalam hidup kita. Kemudian, seperti apa sih hidup yang kita bayangkan untuk kita dan keluarga kita gitu ya. Kemudian kita mesti perhatikan hal-hal apa sebetulnya yang penting buat hidup kita tuh apa gitu. Bijaksana nggak sih sebenarnya kalau kita gunakan uang yang ada saat ini hanya untuk kesenangan-kesenangan sesaat? Nah itu mesti dipikirkan baik-baik tuh. Coba perhatikan deh, seringkali tuh ya kita bilang iya untuk hal-hal yang sebetulnya bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Kita beli barang yang mahal yang kita nggak sanggup beli supaya kita bisa diterima oleh satu komunitas tertentu, atau supaya kita kelihatan keren di mata orang lain. Kita bilang iya supaya orang lain nggak tersinggung. Misalnya ada teman yang ngajak nongkrong, sebetulnya kita tuh levelnya nggak segitu gitu loh, nggak sama seperti mereka, pergaulan mereka. Tapi ya supaya mereka nggak tersinggung, ya udah deh kita ikut nongkrong juga gitu di satu restoran yang mahal misalnya. Ya hal-hal seperti itu tuh yang seringkali kita lakukan. Kita nggak berani bilang tidak, kita bilang iya. Atau ada temen jual sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu, tapi nggak enak lah ya, ya udah deh beli aja. Saya termasuk dia yang seperti ini ya. Saya itu seorang people pleaser, jadi kalau ada temen jualan kadang-kadang saya nggak enak mau nolak. Tapi saya masih terus belajar. Kalau memang hal itu tidak saya butuhkan, saya harus berani bilang tidak gitu. Jadi setiap hari kita mesti terus belajar untuk bisa berani bilang tidak pada hal-hal yang sebetulnya tidak penting dalam hidup kita. Kita harus berani bilang tidak untuk hal-hal yang nantinya malah membuat gaji kita nggak awet, malah bikin kita jadi repot nantinya di masa depan kita. Ya, hari ini kita belajar sama-sama nih. Berani bilang tidak sama diri kita sendiri dan juga harus berani bilang tidak sama orang lain kalau memang itu tidak baik buat kita. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi di channel ini tuh saya itu cerita banyak tentang minimalism and self-development. Kalau teman-teman mau nonton video-video yang lain, kita ketemu lagi di sana. Thank you so much, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Bye!